Hari ini pelajaran ada akhlak dengan materi akidah Islam. Tapi sebelumnya silakan silakan mulai. Belajar dimulai. Para siswa, hari ini kita akan melanjutkan kembali pada pertemuan kedua, yaitu materi akidah Islam. Dengan materinya itu hubungan iman Islam dan ihsan, ya. Siapa yang tahu tentang iman? Iman itu apa? Percaya. Percaya. Kalau Islam? Tahu. Apa itu Islam? Pas. Apa itu ihsan? Baik. Baik, ya, bagus. Jadi kita akan mempelajari 3 ya, 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Sebelumnya kita lihat dulu di materi pembelajaran. Tapi di sini hadir semua. Ada satu yang sakit. Orang yang sakit. Ya, mudah-mudahan kita doakan semoga sembuh ya. Baik, tadi sudah ada yang menjawab iman itu percaya, Islam itu pasrah, ihsan itu baik. Kita lihat dulu penjelasannya. Apa itu iman ya? Kita lihat. Percaya, ya, berbahasa. Sedangkan beristilah al-imanu wa tasdiqun bil qawli wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Betul. Jadi iman itu percaya. Menurut istilah al-imanu wa tasdiqun bil qawli wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi iman itu adalah membenarkan dalam hati. Jadi kita harus yakin, harus membenarkan dalam hati. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, berarti kita sudah menandakan kebenaran di dalam hati kita. Kemudian dibuktikan dengan lisan. Jadi kalau Anda misalkan iman kepada Allah, itu tidak cukup harus dengan mengucapkan saya beriman kepada Allah, harus melaksanakan dengan apa yang Allah perintahkan. Yang ketiganya adalah melaksanakan dengan anggota badan. Artinya kalau adalah Tuhan kita, berarti kita harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat. Ya, itu pengertian iman. Kita kembali ke iman ini. Iman adalah ada tingkatan. Artinya seorang baru mengenal sesuatu yang dimani. Kedua, tingkatan kesadaran. Artinya iman seseorang sudah lebih tinggi karena sesuatu yang dimani didasari oleh rasa tertentu. Yang ketiga, tingkat hakul yakin. Artinya iman yang tertinggi seseorang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dengan rasa tertentu, tapi diikuti dengan ketatan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik. Jadi iman itu ada beberapa tingkatan. Ketika iman itu tingkat hakul yakin seperti Islam bin Rabah, ya, seorang sahabat Nabi yang disiksa oleh Umayyah bin Khalaf pada masa Rasulullah SAW pada Mekah, dia sampai ditaruh batu di atas dadanya. Kenapa kamu masuk ajaran agama Islam? Saya sudah mendapatkan cahaya. Sampai si Umayyah itu majikannya kalau dengan kisah bila itu sesuatu yang sangat kuat, sesuatu yang harus kita menjadi tauladan, karena melihat Bilal bin Rabah dalam keadaan budak belian, tidak punya apa-apa, disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, tapi keteguhan iman Bilal bin Rabah tidak tergantikan sampai sudah tercatat dalam kitab emas. Itu ya iman. Kita kembali lagi, apa itu Islam? Islam secara bahasa tunduk, patuh, menyerah diri, dan selamat. Sedangkan dalam istilah Islam adalah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Islam itu tunduk, patuh, menyerah diri. Apa yang Allah perintahkan kita patuh. Allah perintahkan sholat, kita sholat, ya. Jadi yang disebut dengan Islam itu agama yang mengajarkan manusia tunduk, patuh, ya. Rukun Islam ada berapa? Ada
jika bagi orang yang mampu. Bagi yang mampu Kemudian ihsan, satu lagi ihsan. ihsan secara bahasa dalam berbuat baik, berbakti atau mengabdi diri. Sedangkan dalam istilah dalam berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Ya, jadi gini, ihsan itu adalah kewujudan ketika dia menyatukan iman dan Islam. Jadi ketika dia sudah iman dan Islam, dia disatukan. Maka salah satunya ketika dia beribadah Allah, maka ketika dia mengucapkan Allahu Akbar itu seolah dia itu dilihat oleh Allah. Jadi ketika kita sholat, oh Allah Maha melihat. Ketika kita belajar, Allah Maha melihat. Ketika kita membuang sampah, Allah Maha melihat. Kita membersihkan sampah, Allah Maha melihat. Itu namanya ihsan. Ketika kita memberi, Allah Maha melihat. Kita berbuat baik, Allah Maha melihat. Maka segala sesuatu gerak-gerik kita itu kalau sudah ditanamkan dalam tubuh kita bahwa apapun yang dilakukan oleh kita Allah Maha melihat, berarti itu namanya ihsan. Jadi ihsan ini lihat, ini lihat. Kalau kita sudah ihsan, dalam beribadah kita harus benar-benar ikhlas, khusyuk dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihsan berbagi ke dalam 4 macam. Satu, Pertama, ada ihsan terhadap Allah. Yang kedua, ihsan terhadap diri sendiri. Yang ketiga, ihsan terhadap sesama manusia. Dan yang keempat, ihsan terhadap makhluk yang lain atau kepada alam lingkungan. Selanjutnya adalah hubungan iman, Islam dan ihsan. ini hubungan Islamnya apa? Ya, Hubungan iman, Islam dan ihsan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam atau sebagai Muslim, maka harus ada 3 unsur pokok di dalam dirinya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Kenapa? Karena iman lebih menekankan pada akidah dan keyakinan. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu tauhid. Terus Sedangkan Islam menekankan pada amal. jadi materinya itu tentang hubungan Islam, iman, Islam dan ihsan. Maka di sini Bapak akan memberikan beban kerja buat kalian, ya. Beban kerja. Baik, teman sekalian, itu materi yang tadi Bapak paparkan itu materi tentang hubungan iman, Islam dan ihsan. Maka hari ini sudah dibagi 4 kelompok. Setiap kelompok mengerjakan lembar kerja dan kelompok yang sudah untuk mensiasatidramakan tentang kisah yang kemarin Bapak sudah kasih. Ada kisah Siti Masito, ada Jinira, ada Bilamin Roba, ada Sumaya. Ya, siapa yang siap nanti setelah mengerjakan LKP ini silakan ajukan tangan. Nanti kalian tampil di depan. Siap? Ya. Ini lembar kerja ya. Ini mana? Nih. Ini. Ya, satu lagi. Ya. Bapak kasih waktu 10 menit. Ya. Silakan kerjakan. 10 menit. Baik, sudah 10 menit. Siapa yang sudah siap? Ya. Oke, siap. Silakan untuk mendramakan. Oh ya, bagus. Ada. Ini simpan dulu ya, nanti kumpulkan. Silakan perhatikan, mereka akan mendramakan tentang kisah Bilal bin Rabah karena mereka sudah membacanya kisah Bilal bin Rabah. Ini ada, ini materinya kisah Bilal bin kisah sedih Bilal bin Rabah. Silakan, Bapak nanti akan menilai dengan bicara. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bilal bin Rabah ingin mendramakan tentang
nanti malam jalan nama. Dan di sebelah saya ada Eksengulana sebagai jalan nama, dan saya sendiri sebagai Subakar Asli, dan di sebelah kiri saya ada. Perkenalkan nama saya Rida, saya sebagai majikan galak. Perkenalkan nama saya sebagai orang tua. Ayo, kenapa kamu keluar dari rumahku? Aku suka mendapatkan jaya. Kamu harus masuk lagi kepada ajaran nenek moyangku. Aku akan tetap terus kepada ajaran baru. Enggak, kamu tidak merasakan apa yang aku rasa ini. Bukan. Aku mau satu. Wah, kita harus tetap bisa jaga yang untuk angin. Ayo kita serah. Assalamualaikum. Ayo Moya, kau jangan saja menyiksa dulu. Apa kamu jangan ikut campur ini urusanku. Ayo Moya, lepaskan blok ini. Berapa yang kamu mau? Emang kamu mampu yang menarikan saya? Mampu. Oke, kamu ya. Wah, yang bisa kita terima kasih. Ayo kita pulang. Tidak apa-apa. Terima kasih kamu mampu. Ayo kita pulang. Baik, itulah penampilan. Silakan ditutup dulu penampilannya. Ya. Tutup penampilannya demikian. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Bapak saksikan dari penampilan tersebut, para mengambil sebuah pelajaran. Kesimpulan yang dapat diambil. Siapa yang dapat menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Siapa yang menyimpulkan dari satu bilangan berapa? Apa? Yang bisa menyimpulkan? Apa tanda diambilnya? Bilangan berapa? Bilangan berapa adalah sahabat Nabi yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Dia mempertahankan dari majikan yang galak. Siapa namanya? Umayyah. Ternyata mengambil dari pelajaran akidah Islam bahwa kita harus kuat iman kita. Jadi anak sekarang hari ini kita harus kuat karena zaman modern seperti ini serba canggih, banyak ujiannya, banyak godaan. Jadi kita sebagai seorang pelajar tidak boleh malas. Baik, karena ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Untuk pelajaran selanjutnya nanti ada pelajaran tentang kontekstual hubungan akidah Islam dengan lingkungan, ya. Jadi nanti pelajarannya akan dilangsungkan terakhir pada di terakhir, ya. Mudah-mudahan hari ini diberikan kelancaran. Semoga kalian sehat. Dan itu saja mungkin materinya. Coba ini kembalikan ininya ya, HP-nya ya. Satu mana? Sudah. Ya, itu sudah dikerjakan. Ya. Ternyata kalau bagus. Ya. Ya, nanti Bapak akan main. Mudah-mudahan materinya bisa diamalkan dan nilainya pada bagus-bagus. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.